Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga tetap diberikan kesehatan serta tetap semangat untuk belajar matematika. Pada kali ini masih melanjutkan materi yang kemarin sebelumnya, yaitu berkaitan dengan bilangan bulat. Kali ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat. Walaupun pengurangan ini sudah disinggung pada materi penjumlahan ya. Eh, Pada materi sebelumnya kita sudah menyinggung beberapa ya. Kita ulas kembali ya bahwa bilang itu punya inverse atau lawannya. Positif itu lawannya negatif atau negatif lawannya positif. Demikian juga berlaku pada tambah dan kurang. Tambah lawannya kurang dan kurang lawannya tambah. Nah, ini nanti penggunaan istilah ini kita harus bisa membedakannya ya. Kapan disebut negatif dan kapan disebut kurang. Serta kapan disebut positif dan kapan disebut tambah. Contoh 6 tambah 2. Nah, ini kedua-duanya kan bilangan positif nih, 6 dan 2-nya. Kemudian berlaku dia penjumlahan. Nah, 6 dikurang 2. Nah, 6 dan 2 ini adalah positif. Namun, tanda ini adalah pengurangan, bukan negatif ya. Kecuali seperti ini, 6 ditambah negatif 2. Nah, ini 6 positif. Ini 2-nya negatif. Dan operasinya yaitu penjumlahan. Oke. Kita contoh ya, yang pertama nih, 2 tambah 5 itu 7. Maka 7 dikurangi 2 ya, 7 dikurangi 2 5 dan 7 kurangi 5 itu 2. 96 tambah 4 itu 100. Maka 100 kurangi 96 sama dengan 4. 100 dikurangi 4 yaitu 96. Contoh kedua yang A, 5 dikurangi 4 sama dengan 1. Sebab 1 tambah 4 itu 5. Dari contoh di atas, ya, yang barusan dijelaskan, maka berlaku jika K tambah M itu sama dengan N, maka N dikurangi M sama dengan K, dan N kurangi K sama dengan M. Begitupun jika A dikurangi B sama dengan C, maka B itu sama dengan, maksudnya B tambah C itu sama dengan A, dan A itu kurangi C sama dengan B. Contoh selanjutnya, ini yang seperti saya singgung pada awal materi. Nah, 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Ya. 6 diambil 2 untuk dikurangi. 6 dan 2 ini posisinya adalah positif. Positif 6 dikurang 4. Ya. Ini positif 6 dikurang. Nah, ini tandanya tanda kurang, bukan tanda negatif ya. Maka hasilnya positif 4. Nah, ini jadi 6 kurangin 2 itu maksudnya adalah positif 6 dikurangi positif 2 ya. Nah, sekarang jika kita hitung menggunakan dari ini 6 ditambah negatif 2. Jika kita menggunakan garis bilangan, maka dia ke kanan 6 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6 ya. Kita ke kanan, kan 6 nya positif nih, jika kita ke kanan 6 ya. Sampai sini 6. Kemudian dikurangi 2. Maksudnya ditambah negatif 2 ditambah negatif 2. Negatif 2 kan ke kiri. Nah, oke. Jadi ya, jawabannya adalah 4. Nah, jadi ternyata positif
6 dikurang positif 2 itu sama dengan positif 6 ditambah negatif 2. Ya. Jika diperhatikan nih, positif 2 memiliki lawannya negatif 2 ya. Kemudian kurang itu lawannya tambah ya. Positif 2 itu lawannya negatif 2. Kurang lawannya yaitu tambah. Kita akan merubah bentuknya nih. Kita menggunakan tanda lawan tadi ya. 6 dikurangi negatif 2. Nah, berarti 6 dikurangi negatif 2 itu kurang lawannya menjadi tambah. Lawan 6 kurang lawannya menjadi tambah. Kemudian negatif itu lawannya positif. Berarti itu menjadi 6 ditambah 2, 8. Nah, jadi dari contoh yang nomor 3 dan nomor 4 tadi ya, dapat disimpulkan bahwa setiap pengurangan itu dapat dirubah ke bentuk penambahan atau penjumlahan. Kemudian, pengurangan dengan suatu bilangan sama artinya dengan menambahkan dengan lawan bilangan itu. Tadi ya, pengurangan bisa dirubah ke bentuk penjumlahan. Ya. Pengurangan suatu bilangan sama artinya dengan menambahkan dengan lawan bilangan. Nah, pengurangan tadi sudah kita rubah menjadi penjumlahan. Nah, penjumlahan dengan lawannya. Bilangan positif B itu lawannya berarti negatif B. Kita coba nih dengan merubah ke bentuk penjumlahan. Ya, kita rubah negatif 6 dikurangi 2 sama dengan negatif 6 tambah 2 ya. Negatif lawannya yaitu positif. Positif 2 itu lawannya negatif ya. Nah, kita lihat. Negatif 6 berarti dari 0 ke bawah ya, kita menggunakan garis tegak, garis vertikal. Nah, kita ke 6. Negatif 6. 6 langkah ke bawah ya. Kemudian ditambah negatif 2. Bertambah 2 langkah negatif ya. Berarti negatif 8. Yang B, negatif 2, negatif 6. Negatif 6 dikurangi negatif 2. Sama halnya dengan negatif 6 ditambah 2. Lawan dari negatif yaitu positif. Nah, lawan dari pengurangan adalah penjumlahan. Lawan dari negatif yaitu positif. Kita menggunakan garis bilangan 6 langkah ke bawah ya, negatif 6. Kemudian ditambah 2. Berarti negatif 4. Contoh soal selanjutnya, 9 dikurangi 1. 9 ditambah negatif 1. 9 langkah ke atas. Kemudian dikurangi 1. 8. 9 dikurangi negatif 1. Nah, seperti tadi penjelasannya ya. Lawan dari negatif yaitu positif. Lawan dari pengurangan yaitu penambahan. Lawan dari negatif yaitu positif. Oke. Selanjutnya itu contoh negatif 9 dikurangi 1. Masih dengan penjelasan yang sama ya. Negatif menjadi pengurangan menjadi penjumlahan. Kemudian ini satunya positif berubah jadi negatif. Oke. Kita skip saja. Selanjutnya coba kita hitung ya ini. 25 dikurangi 5 itu sama dengan 20. Kemudian 5 dikurangi 25 itu berapa? Ya, negatif 20.
Kemudian 90 kurang 47 yaitu berapa? Oh ya, 43. Berarti 47 dikurangi 90 sama dengan negatif 43. 1000 dikurangi 600 yaitu 400. 600 dikurangi 1000 yaitu negatif 400. Oke, sorry, ini salah ya. 400. Dari jawaban yang tadi dapat kita ketahui bahwa A kurangi B, ya, jika A kurangi B sama dengan C, maka B kurangi A sama dengan negatif C. Kemudian A kurangi B itu tidak sama dengan B kurangi A. Tadi kan ada contoh 1000 dikurangi 600 ya sama dengan 400 ya. A, B, C. Ini A, B, C. Berarti kalau 600 dikurangi 1000 sama dengan negatif C. C-nya 400 ya. Dan A kurangi B itu tidak sama dengan B kurangi A. Nah, begitupun berlaku untuk operasi pengurangan yang menggunakan tanda kurung. Kita ingat bahwa jika dalam operasi hitung ada tanda kurung, ya ada bilangan, dua bilangan dikurung, itu kita kerjakan terlebih dahulu. Kita jawab ya, 9 kurangi 3 kurangi 1 itu sama dengan 5 dikurangi 1. 5-nya dari mana? 8 kurangi 3. Ya. 8 kurangi 3 itu 5. Nah, kita kurangkan dengan 1 sama dengan 4. 8 kurangi 3 kurangi 1 ya. 8-nya tetap karena tidak dikurung. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Berarti 8 kurangi 2 sama dengan 6. Nah, soal yang kedua tadi 12 kurangi 9 ya. Itu sama dengan 3. Kemudian negatif 4. Kemudian dikurangi 4. 3 kurangi 4 negatif 1. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Nah, jadi kesimpulannya A kurangi B dalam kurung ya. Dalam kurung A kurangi B dikurangi C itu tidak sama dengan A dikurangi dalam kurung B kurangi C. Silahkan kalian kerjakan ini ya sebagai latihan. Silahkan pause terlebih dahulu. Ini kalian kerjakan untuk pelatihan mandiri ya. Tidak saya bahas di sini. Jadi sampai di sini penjelasan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimudahkan untuk memahaminya. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan saja di komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan memberikan subscribe serta aktifkan notifikasinya dan share dan like videonya. Oke. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.